Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rahmat Islam di Nusantara. Yang pertama-tama, kami akan menampilkan peta konsep dari materi ini, yaitu dakwah Islam di Indonesia melalui strategi dakwah Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, mendeskripsikan strategi dan perkembangan dakwah Islam, sehingga rahmat Islam bagi Nusantara. Selanjutnya, kami akan menampilkan poin-poin dari materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Poin kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Poin ketiga, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Poin keempat, kerajaan Islam. Poin kelima, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Poin keenam, nilai-nilai keteladanan tokoh dalam sejarah dan menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7. Tiga, teori Persia. Melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Poin kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Pertama, perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab, dalam Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahinya harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga ini, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. 4. Tasawuf. Sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 5. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Poin 3. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-7 Masehi. Namun, pada abad selanjutnya baru terjadi perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah abad ke-13 Masehi. Berikut penjelasannya. Poin A. Perkembangan Islam di Sumatera dan Nusa Tenggara. Pada umumnya, sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai Aceh Utara, disebarkan oleh seorang mubalik dari Arab yang bernama Abdullah Arif. Setelah berkembang pesat di Pasai, dengan cepat tersebar ke daerah lain, yaitu Pariaman, Sumatera Barat, oleh Syekh Burhanuddin.
Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan dan para mubalik dari Pulau Jawa. Agama Islam mula-mula berkembang di daerah Lombok yang penduduknya disebut dengan suku Sasak. Secara perlahan, selanjutnya tersebar ke daerah Sumbawa dan Flores. Poin B. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Kemudian berkembang lagi ke Kalimantan Barat oleh para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian pada abad ke-15, Islam masuk dan berkembang di Maluku yang disiarkan oleh para ulama atau mubalik yang pedagang. Perkembangan Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Perkembangan Islam di Sulawesi. Ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Sebelum menganut agama Islam, masyarakat di daerah tersebut menganut kepercayaan nenek moyang. Poin D. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari Pasai. Islam mulanya masuk di daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh yang terkenal berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa juga dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kemudian para muridnya turut menyebarkan agama Islam hingga berkembang dengan pesat. Poin 4. Kerajaan Islam. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai tetapi Kerajaan Jaumpa yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Disusul oleh Kerajaan Peurelak di abad ke-9 Masehi, baru kemudian Kerajaan Pasai. 1. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan Sultan Malik al-Soleh pada tahun 1285 atau abad 13 Masehi. 2. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim bergelar Sultan Ali Muqayyad Syah. 3. Demak didirikan oleh seorang adipati bernama Raden Patah. 4. Pajang, pendirinya adalah Adi Wijaya. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adi Wijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah berjasa membantu Adi Wijaya menaklukkan Arya Penangsang. 6. Cirebon didirikan oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 7. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. 8. Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat 2 kerajaan, yaitu Goa dan Talo. 9. Ternate dan Tidor. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, sedangkan Raja Tidor Sultan Nuku. Pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. KOIR didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. C. Al-Israt didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada 16 Rajab 1944 Hijriah atau 31 Januari 1926, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. F. Muhammadiyah
Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, G. Persatuan Islam, berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. 2. Gerakan politik di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Keenam, nilai-nilai keteladanan tokoh dalam sejarah. Tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah mewariskan nilai keteladanan dikenal dengan sebutan Wali Songo. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Yang kedua, Raja Pandita Dingesik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Yang ketiga, Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai jenis makanan, lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Yang kelima, Sunan Giri membuat tatanan pemerintah di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, Hindu, menyesuaikan siklus Pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Yang ketujuh, Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Yang kedelapan, Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan dari pelajaran tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia antara lain: yang pertama, menghargai jasa pahlawan muslim. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan. Keempat, belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam dengan prinsip-prinsip antara lain: A. Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia. B. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah SWT derajat semua manusia sama. C. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. D. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.